Ya, No, bisa dimulai, No. Ya, selamat malam Pak Erik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan kebaktian pemuda remaja dengan tema diam dalam Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan. Putus-putus ya? Iya Pak, maaf Pak, tadi jaringannya kurang stabil. Oke. Ya, untuk nyanyian pembuka kita nyanyikan Kunaikan Syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di sini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan, dan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah ini berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati Pak Erik yang akan membawa firman ya Tuhan nantinya. Berkati juga teman-teman mungkin yang belum sempat hadir, berkati juga agar mereka bisa segera hadir bersama kami di ruang Zoom ini ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus berkati, amin. Sebelum memulai firman, kita menyanyikan Allah Roh Kudus. Bagimu
Baik, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kami. Bahkan di saat-saat seperti ini, kami boleh merasakan pimpinan Tuhan. Tuhan yang menuntun dan memberkati kami, sehingga kami pun juga ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah seiring dengan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan melengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga hamba ini yang berkata dan juga umat yang mendengarkan, maka semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini sih Lembaga Alkitab memberikan judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 itu gini bunyinya. Untuk pemimpin biduan, Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maka mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allahku. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang bisa saja punya keinginan kuat untuk memiliki sesuatu atau pergi ke tempat tertentu. Orang mungkin suatu ketika kamu rindu, ya, aduh saya ingin sekali pergi ke Lembang misalnya. Di Lembang kamu melihat pemandangan yang bagus. Kamu pun juga membayangkan Lembang itu aduh sejuk. Apalagi kalau aku senang, aku ingin melihat kawah gunung Tangkuban Perahu. Aku ingin sekali. Ya kan, aku mau. Yaitu aduh gimana caranya? Wah, dia meminta, dia merengek. Saudara, kenapa sih kok kamu begitu rindu? Kenapa kamu begitu mau dan kenapa kamu begitu menginginkannya untuk ke tempat itu? Saudara, mungkin yang pertama orang bisa karena orang lain. Orang lain mengatakan, oh tempatnya bagus loh, coba lu ke sana, pergilah ke sana. Supaya kamu bisa melihat dan merasakan. Ya, atau kamu punya kenangan. Kamu punya kenangan yang begitu dalam, kenangan yang begitu hebat, sehingga kamu ingin selalu ke tempat itu. Karena itu, saudara, ya dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, kamu bayangkan
si pemazmur ini sedang rindu. Dia sedang merasa ingin hidup ketemu sama Tuhan. Ya kita paham kan kalau ketemu benar sama Tuhan kan mati. Ya kan mati dulu loh, baru kamu bisa ketemu sama Tuhan. Gitu ya. Tapi dalam pengertian di sini Tuhan itu menjadi sesuatu yang dipersonifikasi. Jadi dia rindu kepada Tuhan itu sama seperti dia merindukan seseorang yang ingin dia jumpai. Dia rindu kepada Tuhan itu dia merasakan seperti seseorang yang ingin ketemu dan ingin dia temui, gitu loh. Ya, lalu kemudian dia menggambarkan kerinduan itu sama seperti seekor rusa yang haus. Seekor rusa yang ingin minum, seekor rusa yang sungguh-sungguh menginginkan kesejukan. Nah, jadi karena itu dia menggambarkan ya kerinduannya si pemazmur ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin ketemu sama Tuhan, ingin merasakan kehadiran Tuhan, ingin dia hadir dalam rumah Tuhan. Ya kan seperti kerinduan yang amat sangat, kerinduan yang begitu dahsyat yang mempengaruhi hidupnya. Sehingga ayat ketiga dia mengatakan air mataku menjadi makananku. Jadi artinya dia hanya menangis dan meratap. Ya menangis dan meratap tetapi apapun juga aduh gimana ya. Ya saya nggak bisa berpikir lebih jauh. Pokoknya saya ingin sekali ketemu dengan Tuhan. Ingin hidup selalu bersama dengan Tuhan. Ya, lalu kemudian apa yang dikatakannya? Si pemazmur ini pun juga mengalami kegalauan. Ya, gundah gulana itu galau. Anak sekarang dengan bahasa sekarang galau. Ya, bagaimana aku bisa mengalahkan orang lain ketika orang lain mau ke rumah Tuhan? Nggak bisa. Bagaimana aku bisa memuaskan keinginan hatiku? Ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi ayat ke-6 dia mengatakan mengapa tertekan hai jiwaku dan gelisah. Berharaplah kepada Allah dan bersyukur lagi kepadanya. Saudara, ada dua hal yang boleh kita pelajari saat ini. Yang pertama tentu sebagai anak muda. Ya, sebagai anak muda apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, angan-angan, bahkan mimpi kamu. Mungkin kamu sekarang ini sedang memimpikan, aduh gue jadi orang sukses nanti ke depan gue jadi bintang film lah. Gue jadi apa ya. Entar ke depan gue mau jadi apa peragawan gitu. Ya seperti anak-anak muda di SCBD itu. Atau aku mau sukses seperti siapa? Raffi Ahmad misalnya ya, kaya banget tuh anak muda. Aku mau nanti jadi pekerja, aku mau nanti berhasil, aku mau membangun hidup yang baik. Aku mau. Ya nanti mungkin dalam hal yang jangka panjang, tapi jangka dekatnya aku mau nanti ulangan, besok ulangan nilaiku 8, nilaiku 9. Ya, ada sesuatu yang kamu ingin capai, ada sesuatu yang ingin kamu raih, ada sesuatu yang ingin kamu miliki. Ya, itulah yang menjadi kerinduan kamu. Kamu rindu. Ya kan, kamu rindu. Ada anak misalnya ingin sesuatu merengek aja tiap hari. Nah, itu bahkan ada video pendek anak ngamuk gara-gara dia minta dibeliin motor Aerox sama kepada ibunya, kepada bapaknya. Wah, dia marah-marah di rumah, anak remaja, nggak pernah tahu diri. Ya, lalu anak itu maksudnya, anak itu nggak pernah ngertiin kalau orang tua juga susah, orang tua juga hidup orang tua tuh nggak gampang. Nah itu ya, ini anak marah-marah. Saudara, orang boleh punya keinginan, orang boleh punya cita-cita, orang punya kerinduan, orang pun juga rindu untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu, oke. Ya kan? Tetapi ketika orang pun juga lalu kemudian menjadi galau, ketika orang pun juga lalu menjadi tidak stabil, lalu kemudian menjadi marah dan emosi, ayat yang ke-6 mengatakan begini,
Mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau jadi galau, jadi marah-marah begini jiwaku? Mengapa orang pun juga lalu kemudian kamu menjadi gelisah karena cita-cita itu yang belum tercapai? Kenapa? Maka ayat ke-6 mengatakan berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Kamu belajar bersyukur aja dulu sekarang ini. Bahwa hidupmu itu tetap baik adanya. Kamu belajar bersyukur aja dulu bahwa ada orang yang hidupnya jauh lebih parah, lebih menderita dari kamu. Ya, kamu bersyukur aja dulu dengan segala keadaan bahwa hidupmu itu adalah baik dan yang terbaik dari Tuhan. Kamu bersyukur aja dulu bahwa realitas hidupmu itu adalah anugerah Tuhan yang begitu baik bagimu. Ya, ayat 6 mengatakan karena itu berharap kepada Tuhan dan bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah penolong. Ya, bagaimana Tuhan menanti kamu hidup berproses? Bagaimana kamu menjalani proses hidup? Ya, bagaimana kamu pun juga berjuang untuk sesuatu. Karena itu melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, kita bersyukur aja. Wah, Bein sekarang udah di Malang. Nah, bersyukur aja. Waduh, jauh. Memang benar kita Bein harus terpisah dari keluarga. Ya kan, harus jauh dari keluarga. Tapi apapun juga yang terjadi, itu adalah anugerah Tuhan bagi dia. Berkat Tuhan, dia boleh masuk ke sekolah negeri. Gitu ya. Nggak gampang juga. Itu ya, buat kemudian Andrian, jauh sama ini ya, jauh dari Bapak. Pak Abdi ada di Jakarta, kamu sama Mama di Semarang. Gitu. Apa yang terjadi? Realitas hidup itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya, menjadi rencana Tuhan yang terbaik. Ya, mungkin ketemu sekali-sekali aja. Ya, kadang-kadang kita dalam realitas hidup, kita harus menghadapi sesuatu yang mungkin kita agak kecewa dengan realitas hidup. Mungkin kita merasakan bahwa hidup ini kok menjadi begitu berat. Ya, menjadi sangat tidak mudah. Tetapi ketika ayat 6 ini mengatakan, kenapa saya harus tertekan, kenapa saya harus gelisah? Saya berharap aja kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Kita bersyukur dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong. Dialah yang akan menuntun, menyertai, dan memimpin kita untuk mencapai sebuah fakta hidup atau kenyataan hidup yang terbaik untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Untuk merespon firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, kita akan menyanyikan Kutak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah.
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Masih di mute, Wisnu. Iya, Pak. Ya, sebelum itu kita doa syafaat dulu, teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai doa syafaat kami ya Tuhan. Untuk Pak Pendeta ya Tuhan, berkati Pak Pendeta ya Tuhan, beserta keluarganya agar selalu diberikan kesehatan, beserta juga dengan kesehatan keluarga-keluarga anak-anaknya Tuhan, istrinya Tuhan, dan doa untuk koordinator pemuda remaja Tuhan, Bung Denny ya Tuhan. Berkatilah Bung Denny ya Tuhan agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki ya Tuhan. Berkati juga keluarga Bung Denny ya Tuhan, istrinya ataupun anak-anaknya Tuhan. Berkati juga komisi-komisi yang ada di gereja kami ya Tuhan, dari komisi anak hingga komisi lansia ya Tuhan, khususnya komisi pemuda remaja ya Tuhan. Berkatilah semua program kerja yang akan dilaksanakan oleh komisi-komisi tersebut ya Tuhan, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga kelancaran dalam proses pemilihan majelis jemaat ya Tuhan. Berkatilah kelangsungan proses pemilihannya ya Tuhan, agar bisa terpilih majelis jemaat yang bisa memberikan pelayanannya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati juga teman kita yang sedang dalam kondisi kurang baik ya Tuhan, amarah ya Tuhan, berkatilah ia supaya ia dapat beraktivitas kembali ya Tuhan, diberikan kesehatan kembali ya Tuhan. Berkati juga teman-teman yang mungkin kurang enak badannya Tuhan, atau kurang baik kondisi badannya Tuhan.
Berkati juga teman-teman kami yang masih dalam proses pembelajaran Tuhan, dalam studinya ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan agar mereka bisa menerima setiap pelajaran yang diajarkan guru-gurunya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang kuliah ya Tuhan, ataupun kuliah yang di luar pulau, di luar kota ya Tuhan, jauh dari keluarganya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka bisa menjaga diri mereka ya Tuhan. Berkati juga teman kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Semoga Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang ia miliki ya Tuhan. Berkati juga teman kami yang sedang mencari pasangan hidup agar mereka ditemukan oleh pasangan yang ditentukan oleh-Mu ya Tuhan. Dan terakhir berkati juga untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati dari RT RW hingga presiden ya Tuhan, menteri-menteri ya Tuhan. Berkatilah presiden kami ya Tuhan, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan agar bisa memimpin negara ini dengan baik dan sabar ya Tuhan. Sebelum kami menutup doa ini ya Tuhan, mari kita mengucapkan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan Tuhan sampai selamanya. Amin. Untuk menutup kebaktian, mari kita menyanyikan satu hal yang kurindukan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.